بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي على كل حال الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh pengurus PKM Masjid Al-Ittihad, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ittihad yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di salah satu rumah Allah di dalam rangka pahala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk kita pada dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara jamaah Masjid Al-Ittihad yang Allah muliakan. Alhamdulillah, ini semuanya sudah takdir Allah, qadarullah. Saya sudah komunikasi dengan Yusuf. Masya Allah, ternyata kalau sudah takdir tidak ada yang bisa menghalanginya. Saya yang tersisa dari kajian subuh rutin yang kosong itu hanya Sabtu pekan kelima. Jadi pas Masjid Al-Ittihad mungkin Ustadz yang biasa rutin mengisi berhalangan. Pas kebetulan juga setiap Sabtu pekan kelima memang free, kosong. Dari Sabtu pekan pertama sampai Sabtu pekan keempat sudah terisi. Ahad pekan pertama sampai Ahad pekan kelima juga sudah terisi. Alhamdulillah, ini semua atas izin dari Allah Ta'ala. Dan sudah sekian lama saya juga belum sempat menjumpai bapak-bapak, saudara jamaah Masjid Al-Ittihad. Saya lupa terakhir kita ketemu kapan, terus saya lupa. Yang saya ingat salat Idul Adha di jalanan. Idul Adha atau Idul Fitri ya, saya lupa waktu itu. Ya, masih tetap di jalanan kah? Atau sudah di masjid? Masih di jalanan. Oh gitu, alhamdulillah. Ya itu terakhir tuh. Ya. Atau mungkin juga kuliah subuh juga ya. Jadi setelah itu kuliah subuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara yang Allah muliakan. Ini ibu-ibunya ada apa enggak nih? Udah pulang ibu-ibunya ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin berusaha untuk memahami atau mengamalkan solusi menjadikan musibah atau ujian yang berat menjadi ringan gitu. Karena hari ini tidak sedikit yang ketika mendapatkan ujian, sebenarnya ujiannya tidak seberapa tapi sudah terasa berat. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semua. Saya awali, jamaah dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar
Aku jadikan manusia itu diciptakan untuk repot, untuk capek, untuk lelah. Allah yang bilang ya, bukan saya. Ibu-ibu juga repot, bapak-bapak juga repot, semua repot. Karena memang sunatullah. Allah yang sudah berfirman demikian. Kemudian untuk mencapai surga, fakurobah, nanjat, jalannya naik. Di sini bapak-bapak, saudara, ada yang pernah mendaki Rinjani, Gunung Rinjani? Dijamin tuh sampai tengah-tengah pengen balik lagi ke bawah, tapi udah nanggung ya. Jadi fakurobah, jalan menuju surga itu dia jalannya naik. Artinya apa kalau naik? Capek, ngos-ngosan, ya, nafasnya terengah-engah. Ya, yang udah pengalaman mendaki gunung pasti ngerasain juga. Yang masih hobi mendaki gunung, tanya dah. Ada yang baru pertama kali mendaki gunung, baru sampai tengah-tengah, dia udah mulai sepakat. Sepakatnya apa? Kapok. Sepakat kapok untuk naik gunung lagi katanya. Karena mungkin usia sudah nggak muda lagi. Kalau saya alhamdulillah usia masih 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas kita semua ya. Masya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, ada satu kisah dari seorang ayah yang Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, setiap masalah yang kita hadapi itu belum tentu buruk. Boleh jadi masalah yang kita hadapi itu baik. Ya, semua adalah apa yang Allah tetapkan itu baik sebenarnya. Kadang menurut kita aja yang kurang baik, nggak enak gitu ya. Menurut Allah itu baik untuk kita. Ada seorang ayah pernah mengalami masalah yang cukup pelik, yang besar, yaitu anaknya terkena DBD tahun 2000. Ingat gak bapak-bapak, saudara, tahun 2000 kan marak tuh kayak COVID ya. Tahun 2000 DBD, demam berdarah itu marak, rumah sakit penuh, full isinya orang DBD. Kayak COVID kan juga full isinya orang COVID, karena COVID semua. Nah pada saat itu jemaah yang Allah muliakan, sang bapak ini sudah mencari berbagai rumah sakit di daerah Jakarta, tapi penuh. Kemudian masuk, alhamdulillah dapat rumah sakit, tapi dia kaget. Rumah sakitnya itu boleh masuk anaknya pak, padahal anaknya udah pucet, darahnya udah kayak mau, ya udah kayak habis gitu dah, ya, udah pucet gitu, udah nggak ada kayak cairannya gitu, nggak ada. Minta apa? Deposit 1 juta. Katanya pak, kalau mau dimasuk ke sini anaknya harus ada deposit 1 juta. Dia nggak punya duit 1 juta di tabungan, cuma ada 500.000. Ingat ya, bukan tahun 2002 nih, tahun 2000. Berarti kan itu jumlah yang gede tuh, ya nggak pak? Tahun 2000 tuh gede banget itu. Kemudian akhirnya dia ngiter lagi, cari lagi yang kagak ada, mudah-mudahan dia dapat yang nggak ada apa depositnya gitu. Alhamdulillah dapat satu rumah sakit di dekat Petamburan, markasnya FPI, dekat situ rumah sakit. Dapat tanpa ditanya-tanya, pokoknya langsung ditanganin gitu. Karena dokternya ngelihat ini anak udah bahaya ini. Bapaknya dimarahin, kok baru dibawa sekarang gitu. Ya dok, maaf, udah muter-muter tadi dari jam 6 pagi. Ya nggak dapat penuh, harus ada deposit gitu. Akhirnya langsung dimasukkan ke IGD apa UGD? Langsung masuk. Lah emang waktu tahun 2000 emang kemana masukinnya ya? Ya langsung masuk dah tuh ke UGD. Nah setelah masuk ke UGD, jamaah dirahmati Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi sudah
Bagus ya. Artinya yang tadinya pucat ada mulai kan diipus tuh, disuntik, ditusuk ya, disuntik, udah mulai deh tuh kelihatan darahnya gitu ya. Udah seger lagi gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu suruh daftar kan? Daftar dulu. Ya, kata dokter, silakan Bapak daftar dulu, nanti akan dirawat. Anak Bapak ini kan udah mulai baik nih, udah pas diimpus ya. Daftar dulu. Tinggal pilih Pak, silakan lihat-lihat dulu kelas 1, kelas 2, apa kelas 3. Si bapaknya jawab, dok, gak usah pakai dilihat dah, saya mah kelas 3 ada biar cepat lulus katanya. Kan udah tahu dah namanya orang duitnya cekak ya, udah kelas 3 dah yang paling murah mah, langsung dimasukin ke kelas 3 ya. Daftar dulu tuh, daftar dulu ya, dulu daftar. Nah dulu daftarnya masih pakai mesin ketik ya kan, tahun 2000 tuh mesin ketik. Nah karena bapak ini gembira banget dapat rumah sakit, anaknya juga udah dimasukin ke UGD, girang banget gitu ya. Bukan maksudnya nyogok nih kata si bapak, maksudnya karena berterima kasih kepada manusia. Kamu belum dikatakan berterima kasih kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada manusia kan. Dikasih 20.000, girang banget tuh yang tukang daftar ya kan, langsung dia ketikin, ya Allah Pak, kertasnya belum dimasukin Pak. Oh iya lupa, saking semangatnya dapat 20.000 ya. Karena zaman dulu kan mesti dimasukin kertas kan, baru diketik. Saking gembiranya dikasih 20.000. Karena 20.000 itu pada tahun 2000 gede banget, makanya girang banget ya. Langsung semangat dia ngetik, bukan nyogok ya. Karena dia merasa gembira anaknya bisa masuk ke rumah sakit tersebut, ya kan? Kalau sekarang 20.000 dikasih pengemis gimana tuh ya? Pak, komennya apa komennya tuh? Nggak ada yang kecil, Ustaz, ya kan? Nggak ada yang kecil nih, kagak ada Pak, tolong minta-minta ya kan. Oh kalau nggak ada yang kecil Ustaz nih, saya punya mesin geseknya nih. Tuh, zaman sekarang pengemis udah siap sedia ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, pengemis zaman sekarang itu emang udah profesi ya, sudah menjadi profesi. Ada yang nganggur, cari kerja susah, tetangganya pengemis, sehari dapat 800.000, dapat 1 juta. Mudah-mudahan tetangga yang nganggur itu jangan punya pikiran, wah kalau gitu jadi pengemis aja ya. Mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu. Ada kayak gitu pengemis ya, sehari dapat 800.000 sampai 1 juta. Itu pekerjaan haram, pekerjaan yang haram, tidak halal. Menjadi pengemis, menjadi peminta-minta adalah pekerjaan yang haram. Kemudian anaknya, jamaah yang dirahmati Allah, dibawalah langsung dirawat di kelas 3. Ternyata itu ada alat apa itu namanya yang pengukur itu ya. Ternyata dia kaget hari kedua, hari ketiga, kan ternyata serangan DBD gitu, cepet gitu ya bunyinya tuh, terus ke bawah. Wah, orang tuanya kaget banget, langsung panggil suster, panggil dokter. Ya suster sama dokter nggak usah apa-apa, karena emang katanya serangan DBD cepat banget, bunyi alatnya begitu. Terus ke bawah, ngeri banget kalau udah ke bawah. Terus kemudian naik ke atas lagi. Alhamdulillah dokter sama suster bilang, Pak, selamat, anak Bapak telah melampaui masa-masa kritisnya. Masya Allah, selamat betul, alhamdulillah, seneng banget, girang banget ya. Udah nyaman dah ya, karena udah melampaui masa-masa kritis. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, udah seneng-seneng. Tadi kan kabar gembira, udah bisa diterima, ya kan? Sampai ngasih duit 20.000, ya kan? Sama tukang yang ngetik. Terus kemudian udah melewati masa kritis anaknya. Ternyata ada lagi masalah, yaitu pembuluh darahnya pecah. Anaknya ini bayangin kalau itu anak kita, bapak-bapak, pembuluh darahnya pecah. Kan pembuluh darah itu ada yang di otak ya, nauzubillah, masya Allah, ada yang di perut. Jadi di perut pecah pembuluh darah, dengan ditandai ada pasesnya, kotorannya itu merah. Kaget lagi, gemeter lagi gitu ya. Ya Allah, langsung kemudian dibawa ke ICU. Dia berpapasan dengan bapak-bapak juga yang lagi gendong anaknya. Ditanyakan sama bapak-bapak yang dari ICU itu, ya kan, Pak, kenapa Pak anaknya? DBD Pak. Wah, sama kayak anak saya ini Pak. Anak saya DBD, baru meninggal Pak katanya. Wah, tambah gemeter lagi dia. Pengen banget, ya kan, udah lagi ada masalah, dikagetin nama ini bapak-bapak itu.
tuh bekas kasur anak saya tempatin aja tuh. Kayaknya bapak di situ juga tuh, kayaknya di ICU itu. Tambah gemeter dia. Ya Allah. Akhirnya dibawa ke ICU. Dan alhamdulillah ternyata setelah masa-masa itu mengerikan, kritis sampai 6 hari, lalu datang kabar gembira lagi, ya. Kabar gembira bahwa anaknya sudah sembuh dan bisa pulang. Alhamdulillah. Udah selesai masalah DBD-nya dan pulang. Ternyata pas udah girang-girang kayak gitu, bingung lagi apa? Tagihannya 1.500.000. Tagihannya 1.500.000. Dia di tabungan punya 500.000, ya kan? Wah, bapak ini pusing, mikir gimana caranya. Akhirnya dia mau pulang, mau pinjam duit lah, ya, pinjam uang 1.500.000. Ternyata istrinya cegah, Pak, tenang Pak, nggak usah pinjam duit Pak. Ini ada tetangga-tetangga yang datang, ya kan, kasih amplop, ya. Dibukain dah tuh amplopnya. Masya Allah. Ternyata amplopnya itu terkumpul sejumlah 2 juta. Kata istrinya, alhamdulillah ya Pak, anak kita sakit, kita dapat untung 500.000 katanya. Dapat untung 500.000. Udah begitu anaknya bilang, Pak, Mah, saya mau di rumah sakit aja katanya. Soalnya enak di rumah sakit, dapat mainan, dapat makanan. Kalau di rumah kan enggak. Apa begitu dah. Alhamdulillah masa itu bapak ini sudah selesai. Alhamdulillah bisa pulang, ya, dengan beberapa masalah-masalah gitu ya. Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak menggunakan ba'da, tapi ma'a. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Itu benar-benar terjadi. Masalahnya, kenapa ada orang yang frustasi gitu ya, putus asa, baru sedikit kena ujian bunuh diri, ya, padahal masih sepele gitu, bunuh diri. Demi Allah, jamaah dirahmati Allah, dalam hadis-hadis yang sahih, orang yang tidak kuat menanggung ujian, padahal kan Allah udah bilang, nggak mungkin Allah membebani, ya, suatu kaum kecuali ujian itu sanggup dia pikul gitu kan. Nah, jamaah dirahmati Allah, di dalam hadis yang sahih bahwa orang yang matinya bunuh diri, gantung diri, itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat juga gantung diri. Orang yang mengiris urat nadinya bunuh diri juga nanti dia dibangkitkan dalam keadaan kayak gitu. Orang yang mencabik-cabik tubuhnya juga nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Orang yang minum baygon, minum racun juga sama akan dibangkitkan dalam keadaan minum racun terus itu. Ada yang nyeletuk, pinter banget orang zaman sekarang. Ustadz, kalau matinya overdosis karena minum kopi sama rokok gimana Ustadz nanti dibangkitannya? Enak dong Ustadz katanya. Ngopi terus. Ya kan, matinya karena kelebihan ngopi ya. Wah, enak juga tuh nanti dibangkitan, ya. Overdosis minum kopi sama rokok. Nah, jamaah dirahmati Allah, sabar. Jadi ketika mendapatkan ujian, kita yakin bahwa Allah Ta'ala akan menolong. Cuman masalahnya tadi, keimanan kita masing-masing ini beda-beda gitu ya. Ada yang kuat, ada yang tidak, ya, sehingga mereka tidak mampu untuk menahan ujian-ujian tersebut. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala, Allah berjanji orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian dengan sabar yang kuat, dengan sabar yang banyak. Di dalam surah Al-Furqan ayat 75, Allah siapkan sebuah kamar di surga. Orang yang sabar menghadapi ujian. Katanya Allah, ulaika yajzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman. Orang yang sabar itu, balasan bagi orang yang sabar itu, Allah akan siapkan bagi mereka kamar di surga.
Jadi sudah dipesenin oleh Allah. Sudah dipesenin oleh Allah kamar di surga. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa sabar itu bermacam-macam. Yang pertama as-sabru fi ta'ah. As-sabru fi ta'ah ini artinya adalah sabar di dalam ketaatan. Jujur jamaah yang dirahmati Allah, orang yang kurang sabar, imannya kurang kuat. Karena kalau orang nggak sabar, imannya nggak kurang kuat juga. Dia akan berat sholat. Ini Allah sendiri yang menyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguh sholat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa itu yang khusyuk? Allah jelasin lagi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa dirinya akan pulang ke Allah, akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini raji'un. Ya kan? Saya kaget banget tuh anak-anak alay yang di SCBD Sudirman, ada yang namanya Anissa, innalillahi wa inna raji'un katanya. Ya. Jadi semua kita ini akan raji'un, akan pulang. Ya. Pernah nggak Bapak dengar kabar di TV pemain bola dari Lamongan apa Persela namanya Khairul Huda meninggal dunia ya. Padahal masuk ke lapangan seger ya, tapi tiba-tiba entah sebabnya apa kemudian meninggal dunia. Ada juga orang-orang yang habis minum kopi mati. Ada. Ya, ada juga orang yang habis minum teh manis mati. Ternyata anaknya dari sebab ternyata matinya karena sendoknya ketelen. Sama sendoknya ketelen gitu. Makanya keselak kali mati gitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita semua rajiun, akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar di dalam ketaatan. Ya. Kita perkuat keimanan kita perkuat kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada Masya Allah. Dulu di zaman Nabi ada orang yang sholat di samping Nabi itu diulang sampai 3 kali. 3 kali diulang. Katanya Nabi, sholat, kamu belum sholat. Ya, fa innaka lam tusolli irji fasolli. Fa innaka lam tusolli. Sholat kamu belum sholat. Ulang lagi sholat sampai 3 kali. Orangnya udah dewasa. Dia cepat-cepat sholatnya. Dia tidak sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat cepat-cepat ini nggak boleh sebenarnya. Telah menabrak rukun yang disebut dengan tumaninah. Ya. Jadi kalau rame-rame mungkin bisa santai gitu, tapi kalau sendiri hati-hati. Godaan setannya kuat sekali. Ada bapak-bapak yang sholatnya 1 menit cepet banget, tapi kita luar biasa nih bapak sholat 1 menit. Langsung keluar masjid, habis itu balik lagi. Loh, kok balik lagi Pak? Bukan udah selesai sholatnya? Saya lupa tahiyat Ustaz katanya. Balik lagi dia, lupa tahiyat. Masya Allah. Ya, makanya jangan susun dulu ya. Kalau ada orang kok cepet banget sholatnya nih, boleh jadi dia ada yang lupa itu. Buktinya itu tadi, dia balik lagi lupa tahiyat. Ya, tapi jangan buru-buru suuzon kita. Ya, jangan buruk sangka dulu. Ya, boleh jadi dia lupa. Nah, tapi ala kulli hal, jamaah dirahmati Allah, orang yang sholatnya cepat-cepat, dia sengaja, ya itu disebut sebagai pencuri sholat. Pencuri sholat. Ya, pencuri sholat. Sholatnya cepat kayak burung makan makanan gitu ya, burung pelatuk. Nauzubillahi min zalik. Jadi kita mesti sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Tapi saya yakin ini, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ittihad semuanya sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Buktinya aja dari awal sampai sekarang masih tetap taat ngikut pengajian. Dari imam yang suaranya merdu, yang suaranya jamil tadi, Pak Imam sudah mengimami membaca yakni lupa tadi itu surat apa tadi? Al-Baqarah ya tadi. Ya, luar biasa ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kemudian doa, kemudian kunut, terus kemudian ikut pengajian,
ya. Walaupun memang ada juga yang luar biasa, ya. Ketika mengaji, ya, matanya merem, lehernya ditundukin, dan mudah-mudahan usuzon saya itu dia lagi meresapi betul apa yang disampaikan oleh para guru-guru, ya. Jadi taat nih, alhamdulillah dari awal sampai akhir, mudah-mudahan sampai selesai diikutin. Ya, itu merupakan bagian dari kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau dipandang sebelah mata nggak apa-apa. Kalau dipandang sebelah mata oleh orang khotib aja, jangankan sebelah mata, dua-duanya kagak dipandang khotib. Iya kan? Bener merem semua. Terbangun-bangun pas khotib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru kaget dah tuh. Masya Allah, ya. Jadi pas seger-segernya pas kata-kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sama doa udah. Ini juga dalam pengajian, tapi kalau pengajiannya 2 jam, 3 jam, 4 jam, udah berharap kapan ditutup doa gitu, ya kan? Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Janjinya apa tadi? Surat Al-Furqan ayat 75. Dipesankan oleh Allah sebuah kamar di surga. Jadi bapak-bapak ini udah dipesanin nama Allah nih, ya, sebuah kamar di surga. Asal apa? Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'siyah, yaitu sabar di dalam meninggalkan maksiat. Masya Allah. Ini tadi ada akhi fillah nih yang mau merekam pada pagi hari ini. Ini kita ternyata bukan hanya nasional tapi internasional, masuk ke YouTube nih. Jadi yang dengerin bukan hanya nasional tapi internasional juga ini. Seluruh dunia ini menyaksikan kita ini. Insya Allah, ya. Jadi sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Contoh Nabi Yusuf alaihi assalam. Nah, Pak Yusuf nih, Pak Yusuf ya. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam kegantengannya itu setengah. Jadi mohon maaf ya. Nabi Yusuf itu ganteng banget ya, tapi itu setengah dari gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tetap gantengan Nabi Muhammad. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad ganteng banget dari Nabi Yusuf? Ya kan? Tapi kok cewek-cewek yang terfitnah adalah ngelihat kegantengan Nabi Yusuf, sampai lagi ngiris bawang, ya kan, atau cabai itu kepotong kan? Sedangkan Nabi Muhammad kok nggak ada gitu. Kenapa? Karena mukanya Nabi Muhammad yang ganteng itu, yang setengahnya dari Nabi Yusuf, kegantengan Nabi Muhammad itu ya. Nabi Yusuf itu baru setengah lah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sempurna gantengnya gitu. Itu karena Allah memfilter wajahnya. Jadi ibaratnya nih, kalau Nabi Yusuf nih gantengnya, kalau kita ngeliat matahari los gitu. Nah kalau kita ngeliat kegantengan Nabi Muhammad tuh kayak ngeliat matahari pakai kacamata hitam gitu. Paham ya maksudnya ya? Rahmah dari Allah. Rahmat dari Allah, sehingga ketika melihat muka Nabi Muhammad nggak terfitnah. Tapi kalau ngeliat muka Nabi Yusuf terfitnah. Ya, padahal gantengan Nabi Muhammad. Karena muka Nabi Yusuf itu tidak terfilter dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cewek-cewek pada nafsu gitu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat kan kisahnya, Nabi Yusuf di kamar ditarik-tarikan, dikejar-kejar sampai robek gitu. Ya kan? Lari Nabi Yusuf itu. Sampai digituin sama wanita, dikejar-kejar di dalam kamar. Pak Yusuf, Masya Allah, dikejar-kejar gitu ya sama cewek di dalam kamar. Keluar nggak ya? Kalau saya sih, kalau saya keluar. Tapi kalau orangnya sepi, nggak ada orang, masuk lagi kali. Kalau diuji gitu ya, belum tentu saya bisa kayak Nabi Yusuf. Ya kan? Wah, lihat-lihat dulu nih ada orang nggak dulu. Kalau nggak balik lagi gitu. Nah itu terfitnah. Ya, orang yang melihat kegantengan Nabi Yusuf. Tapi ketika ngeliat Nabi Muhammad nggak ada yang kayak begitu jamaah. Padahal Nabi Muhammad tuh ganteng banget. Nabi Yusuf kalah setengahnya itu. Nabi Yusuf tuh gantengnya setengah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa ya Nabi kita tercinta ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Taala, yang ketiga, yakni as-sabru alal aqdar, sabar menerima ketetapan Allah, takdir dari Allah.
Ya. Ini Bapak, Ibu, kita kan udah dijatah ya rezeki kita kan. Bener gak sih? Masing-masing beda loh. Hanya Allah yang tahu. Ada yang sekian sampai dari hidup sampai mati sekian gitu ya. Itu udah ditakdirkan oleh Allah itu. Sebelum kita diciptakan sebagai seorang manusia. Maka koruptor itu rugi banget. Dia korupsi duit 1 miliar dengan cara yang haram, dengan cara korupsi. Padahal kalau dengan cara yang halal dia juga dapat 1 miliar. Tapi karena dia nggak sabar, aji mumpung, kalau bukan sekarang kapan lagi, akhirnya dia tergiur. Mestinya dia pakai cara halal juga dapat. Maka orang yang korupsi atau orang yang koruptor itu dia nyesel 2 kali di akhirat. Menyesal karena perbuatan itu dosa. Yang kedua menyesal Allah tunjukin nih, kalau kamu pakai cara yang halal juga dapat sejumlah uang yang kamu dengan cara yang haram gitu. Selangkah lagi sebenarnya. Jelas ya jamaah yang dirahmati Allah. Karena memang uang yang dia korupsi 1 miliar itu emang udah rezeki dia yang sudah Allah tetapkan sebelum dia diciptakan sebagai manusia. Cuman dia caranya salah, bukan cara yang halal tapi cara yang haram. Itu jemaah. Rugi banget orang yang koruptor itu ya. Kita sampaikan orang koruptor ini rugi. Nanti nyesel di akhirat 2 kali itu ya. Tobat aja tobat ya, tobat jangan melakukan perbuatan yang haram lagi. Itu ya. Ada juga ketetapan Allah, orang yang sudah nikah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun nggak punya anak. Ada nggak Pak, Bu? Ada. Itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah. Kalau Allah sudah menetapkan. Artinya sabar. Sabar terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ini pembahasannya agak sedikit panjang, yaitu as-sabru indal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika Nabi Muhammad SAW sakit, itu sakit demam, demamnya itu berlipat-lipat dari demamnya kita. Jadi kalau kita demam kan udah panas ya, tapi Nabi Muhammad itu berlipat-lipat. Makanya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, dulu ada sahabat yang ngeluh di hadapan Nabi SAW. Boleh ya ngeluh di hadapan Nabi, orang-orang yang thiqah. Ya Rasul, saya lapar nih. Tuh lihat tuh, ditunjukin, dibuka bajunya pakai batu. Orang zaman dulu kalau lapar diganjel pakai batu. Tuh Rasul tuh, saya udah gede nih batunya nih. Rasul udah bilang sabar ya, sabar kata Rasul. Karena dia ngeluh begitu terus, Rasul juga buka ada tuh bajunya. Ternyata batu Rasul lebih gede. Ya Allah, sahabat sampai kaget. Ternyata Rasulullah yang dikeluhin juga sama. Ya, perutnya lapar, bahkan batunya lebih gede. Dan sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad ketika sakit demamnya itu double, ya, lebih panas dari demamnya kita. Ya, nah jamaah yang dirahmati Allah Taala, pada saat itulah malaikat Israel datang di luar rumah Rasulullah SAW. Waktu itu ada malaikat Jibril, kan Nabi lagi sakarat itu sebenarnya, yang demam panas itu kan Nabi sakit ya. Kemudian kata malaikat Jibril, Muhammad, di luar sana ada Israel, dia mau masuk, ingin melaksanakan tugasnya, gitu ya. Masya Allah. Kata malaikat Israel izin kalau berkenan mau masuk ke rumah Rasul dan mencabut nyawa Rasul. Masya Allah. Malaikat Israel izin ketika nyawanya mau dicabut Rasulullah. Kalau kita agak dah langsung datang cabut gitu kan. Itu Rasulullah itu. Rasulullah izin. Israel izin sama Rasulullah. Kata Rasulullah, Masya Allah, silakan masuk. Karena Rasulullah itu udah siap mati, jamaah yang dirahmati Allah. Karena begitulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu ya kematian adalah istirahat bagi dirinya. Jadi dia tambah girang. Rasulullah ketika malaikat Israel datang girang dia. Seneng. Karena orang mukmin itu matinya istirahat. Istirahatnya kematian gitu. Kan ada doa tuh Bapak-bapak. Ini doanya dihafal nih, bagus nih. Allahumma aslih lana dunyana lati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min
kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku kematian untuk istirahat. Masya Allah. Jadi orang mukmin itu matinya istirahat. Makanya Nabi girang. Tapi sebelum meninggal dunia, Nabi bisikin 2 bisikan ke anaknya. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Dibisikin Fatimah. Nah, bisikan pertama, Fatimah nangis seseguk-seguknya itu. Fatimah nangis. Bisikan kedua, Fatimah ketawa sampai gigi-gigi Fatimah itu kelihatan. Maka sahabat bertanya, loh, bisikan pertama nangis, bisikan kedua ketawa. Dijelasin sama Fatimah. Bisikan pertama aku menangis karena ayahku, ya Rasulullah, itu bisikin aku bahwa ajalnya tidak akan lama lagi. Aku nangis, aku sedih. Begitu kata Fatimah. Yang kedua, aku ketawa karena di antara keluarga ayahku Rasulullah, yang menyusul Rasulullah adalah aku. Kan benar tuh ya? Setelah Rasulullah meninggal, 6 bulan kemudian Fatimah meninggal kan? Masya Allah, luar biasa tuh ya. Apa namanya, istri beliau, malah beliau seneng. Jadi dikabarin, kalau kita mengeri juga kali ya sama bapak dibilang gitu ya. Ya kan, apalagi kalau kita nih jenguk orang sakit yang udah payah banget begitu, kita mau doain, dia ngomong begini, feeling gua mah habis gua elu nih kayaknya nih ya. Kagak jadi doain, kagak, ya kan, enak banget, gak ada masalah ngajak-ngajak. Ini lagi seger, lagi sehat, ke restoran saya kagak diajak. Kagak jadi doa dia akhirnya. Takutan, kan ada yang begitu tuh. Gue feeling nih habis gue lu dia meninggal. Agak jadi dia. Nah, Fatimah begitu jamaah dirahmati Allah. Dia sedih yang bisikan pertama karena ayahnya akan meninggal dunia, dan ketawa bisikan kedua karena Fatimah menyusul ayahnya. Masya Allah. Begitu solehahnya seorang anak ya. Ketika dididik langsung oleh ayahnya yang budiman, yang baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu. Saya punya adik, kalau alhamdulillah anak saya nggak pernah sungsang, alhamdulillah. Adik saya sungsang, istri beliau, ya, sungsang. Terus kan kalau orang bayangin sungsang kan sesar ya. Wah, sesar nih. Padahal sesar lagi joget lagi kan dia mah. Ya kan? Udah tobat joget lagi dia sekarang. Nah, itu yang dibayangin sesar gitu, ya Allah. Alhamdulillah bidannya Masya Allah. Ya, bidannya balik badan. Pak, tenang Pak. Anak Bapak sudah kami atasi. Alhamdulillah. Tenang Pak, ini mah gampang buat kami. Bapak juga kalau sungsang bisa kami atasi. Katanya gitu. Atau bidannya. Tuh bidan keren tuh. Ya kan, alhamdulillah menyemangati orang tua gitu ya, masya Allah. Alhamdulillah istri dari berarti adik ipar saya itu alhamdulillah lahirannya lancar dan selamat gitu ya. Emang ngeri juga tuh kalau dibilang sungsang gitu ya, masya Allah. Tapi itu yang namanya musibah kita harus sikapi dengan sabar. As-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah 4 sabar kode untuk kita bisa dapat kamar di surga. Yang pertama tadi, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam takdir Allah ya, ketetapan Allah. Yang keempat, sabar ketika kena musibah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengamalkan 4 sabar ini, maka janji Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75 pasti akan didapat, pasti akan diraih. Ya, baik jamaah dirahmati Allah. Sebagai penutup nih, saya jamaah mohon maaf nih nggak bisa lama nemenin bapak ibu karena harus segera ke stasiun Gambir. Ya mau safar. Ya mudah-mudahan keburu ya, dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang singkat ini bisa berkesan ya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penutup saya sebagai pengingat buat kita semua dalam ceramah saya pada subuh pagi hari ini, surat Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat 37, agar kita tidak menyia-nyiakan sisa hidup
ya yang Allah berikan. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, dan dengan umur panjang itu kalian dapat mengambil pelajaran bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran. Jelas Bapak Ibu? Oke, terus waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan buat kalian. Dalam tafsirnya, peringatan di sini tafsirnya adalah telah tumbuh uban di rambut. Jadi mohon maaf yang rambutnya sudah memutih, Pak Imam juga tadi alhamdulillah Kak, tampaknya jari jenggotnya semua putih ya. Alhamdulillah. Saya juga sama nih, sudah banyak yang ubanan. Saya nyukur di tukang cukur, Masya Allah tukang cukur apal banget. Ustadz, Pak Ustadz nih kayaknya ubannya ada 13. Apal banget bang. Saya bilang lebih nih, ya kan? Yang bener bang, masa 13 gitu. Jadi yang tumbuh uban itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus waspada dan hati-hati. Jadi dalam ayat ini Allah pesan tadi apa? Bukankah telah kami panjangkan umurmu, dan dengan umur panjang itu kamu dapat mengambil pelajaran. Artinya bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang umurnya masih panjang nih, sampai usia sekarang masih hidup nih, tandanya disayang Allah, tandanya dicintai Allah. Allah maksudnya memanjangkan umur kita semua biar kita mempersiapkan bekal yang lebih banyak lagi. Beda sama orang yang mati muda, dia kaget pas mati karena persiapan belum banyak. Jadi sebenarnya orang yang umurnya sudah lansia atau sudah usia senja itu jangan galau, tapi harusnya seneng. Karena apa? Karena dia telah disayang, dicintai oleh Allah. Agar apa? Mempersiapkan bekal yang lebih banyak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "A'darallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah memberikan dispensasi, memberikan bonus bagi orang-orang yang sudah mencapai usia 60 tahun pas atau 60 tahun lebih. Jadi orang-orang yang sudah usianya 60 tahun pas atau 60 tahun lebih itu bonus dari Allah. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur nih berarti nih yang udah 60 tahun pas nih atau lebih. Tapi kayaknya saya nggak yakin nih beda 60 tahun nih, ya kan? Di bawah 60 tahun nih kayaknya mah masih muda-muda, ya kan? Duduknya aja masih tegak semua ini, ya kan? Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum, ya kan? Jadi bersyukur kepada Allah orang yang usianya sudah 60 tahun pas atau 60 tahun lebih atau di bawah 60 tahun. Ya, mari sama-sama Bapak Ibu kita manfaatkan sisa usia kita ya untuk apa? Bekal yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak di sekitar kita yang sudah meninggal dunia. Kawan di kantor. Belum lama tetangga saya Pak Ikhwan, hari nggak Pak Ikhwan Paroji, mana Pak Ikhwan Paroji? Beliau punya saudara ya kan di Belakasa. Kami punya tetangga Bapak-bapak. Beliau ini Masya Allah, saya sedih banget. Beliau namanya Pak Roy Kesinaga. Jadi beliau ini orang direktur senior ekonomi di LKBN Antara, punya BUMN. Jadi waktu beliau wafat banyak pejabat yang datang tuh. Tapi orangnya sederhana, orangnya supel, humble, ya. Jadi pas meninggal dunianya sangat mengejutkan. Karena dia udah mau pensiun bulan Agustus. Jadi 1 bulan lagi pensiun itu sebenarnya. Tapi ternyata sudah dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya beliau pulang dari stasiun Depok Lama, naik ojek langganan dia, sudah lama langganan itu. Nggak pakai helm. Ojeknya ini ketika belokan kaget, ternyata di depannya ada motor rem dadakan. Nah dia ngerem, terhempaslah beliau ini, kepalanya pecah, terbentur aspal. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Beliau orang baik emang, orang humble. Jadi beliau direktur senior ekonomi di Berita Antara ya, BUMN. Masya Allah ya jamaah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf ya, bapak-bapak ini kan kerjanya di luar nih, resiko tewas besar. Resiko tewas besar. Makanya kita dapetin tuh ya
yang banyak itu adalah janda yang ditinggal suaminya. Betul gak sih? Meninggal suaminya gitu. Jarang duda yang ditinggal istrinya meninggal, jarang. Makanya syariat poligami itu indah banget, masya Allah. Untuk menolong tadi janda-janda tadi yang suaminya meninggal dunia ketika kerja karena kecelakaan, karena menghirup udara kotor, sakit, meninggal dunia. Jadi syariat poligami itu indah, sangat indah ibu, sangat indah. Ustadz, saya juga suka sama poligami, asal jangan suami saya yang poligami Ustadz. Suami orang lain mah nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kita ingatkan gitu jamaah yang dirahmati Allah, ya, bahwa solusi dari masalah-masalah itu adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat indah sekali. Tapi bapak-bapak mohon maaf ya, jangan coba-coba di Indonesia diterapkan poligami, memang susah emang. Belum juga tantangan dari istri, tantangan dari orang tua, anak, tetangga, ya kan? Banyak banget tuh. Ya kan? Oke, dari istri aja tantangannya berat banget. Ya enggak? Kalau papa mau kawin lagi, mau poligami, langkain dulu mayat mama. Ya kan? Kalau papa memadukan mama, maka papa harus siap diracun juga dong. Wow, begitu tuh. Kata-katanya serem kan? Serem banget. Tapi ya emang gitu Bu, bener Pak. Poligami itu nggak semudah teori, betul nggak? Makanya kalau ada orang yang sukses poligami itu acungi jempol, 4 jempol dah kita mah. Ya kan? Mohon maaf, saya emang nggak bangga kalau ada orang sukses yang memimpin kantor perusahaan, nggak. Tapi saya bangga kalau ada orang poligami sukses. Bangga saya. Susah itu, masya Allah. Luar biasa susahnya poligami ini jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ada orang yang belagu banget nih jamaah. Ustadz, kalau saya poligami, saya bakalan jadi serigala di antara 2 kambing betina. Pas dia poligami jadi kambing betina di 2 serigala betina di antara 2. Masya Allah. Ada juga yang kita tanya nih udah 3 bulan nggak datang-datang habis poligami. Pas datang-datang nunduk aja lemes gitu. Kirain kenapa gitu ya? Pusing Ustadz poligami. Begitu tuh. Poligami itu memang gampang diucapin tapi susah praktek. Ya, banyak tantangan di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, di Arab, di Afrika, ya itu udah biasa poligami mah. Bahkan kalau mereka nggak poligami itu aib. Kok jadi poligami? Mohon maaf nih hadirin ya. Ya, karena ini pesan buat kita semua, laki-laki yang kerja di luar itu potensi tewasnya besar. Ya. Jadi banyak istri-istri yang menjadi wanita-wanita yang jadi janda karena istrinya meninggal dunia. Ya kan? Nah, itu untuk menolong ya janda-janda yang punya anak, karena di akhir zaman nanti laki mengurus 50 wanita. Jadi satu orang laki-laki di akhir zaman itu mengurus 50. Berarti kan perbandingan wanita lebih banyak daripada laki-laki itu memang nyata gitu jamaah. Jadi jangan heran nanti kalau Pak Yusuf dikejar-kejar sama 50 cewek, ya karena emang itu kenyataannya gitu. Karena susah gitu. Siapa yang mau mengayomi itu wanita-wanita itu? Anak-anaknya terbengkalai itu, anak-anaknya nggak ada yang ngurus. Kan pahalanya banyak itu sebenarnya. Itulah saya katakan indahnya syariat poligami, ya kan? Aduh, jadi ngato poligami nggak apa-apa dah ya. Sebagai penutup ya. Jadi surat itu kan sebenarnya surat Fatir ayat 37 ya. Surat Fatir ayat 37. Jadi pengingat buat kita semua, alhamdulillah kita masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di atas kesehatan dan ketaatan. Semoga kita bisa mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan berupa usia yang panjang ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap terus bisa mensyiarkan Masjid Al-Ittihad ya, pengajiannya, sholatnya, bakti sosialnya. Kalau nggak salah ada ini juga acara Muharram ya Pak Ikhwan ya. Saya dikasih Pak Ikhwan ini banner digital ya. Mudah-mudahan sukses acaranya ya, masya Allah. Demikian Pak Yusuf, pengurus yang lain ya. Mohon maaf saya izin langsung nih karena mau langsung ke stasiun Gambir. Jadi kayaknya sih ada makan-makan ya. Tapi saya izin dulu, nggak langsung makan-makan, langsung pamit. Mudah-mudahan mohon doanya saya selamat di perjalanan, dan saya juga nanti dalam safar saya doakan untuk jamaah Masjid Al-Ittihad semuanya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.